Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Novantria Salidat. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Tetap sehat dan tetap semangat selalu. Terkait konsep dasar kurikulum pada mata kuliah telaah kurikulum biologi dan IPA dengan dosen pengajar Asis Prof. Dr. Haja Nefrita MPD MSI. Sebelum kita mulai, alangkah kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 kelas 19A yang beranggotakan saya Novantria, kemudian Nur Aisyah dan Ruth Anipratiwi Nadia. Tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mulai. Nah, pertama, apa itu kurikulum tersembunyi? Kurikulum tersembunyi sering disebut dengan hidden curriculum. Secara etimologi, hidden yang artinya terselubung atau tersembunyi, dan kurikulum yang artinya kurikulum. Kurikulum tersembunyi merupakan suatu proses pendidikan yang sama sekali tidak direncanakan. Nah, maksud dari tersembunyi ini adalah kurikulum ini tidak tercantum dalam kurikulum ideal, namun turut andil dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum ideal ini maksudnya seperti kurikulum yang dicita-citakan sebagaimana sudah tertuang dalam kurikulum tertulis atau kurikulum dokumen. Jadi walaupun dia tersembunyi, namun turut andil dalam tujuan pencapaian pendidikan teman-teman. Selanjutnya, fungsi dari hidden curriculum. Pertama, sebagai alat dan metode untuk menambah khazanah pengetahuan peserta didik di luar materi silabus, misalnya saja tingkah laku. Kemudian, sebagai pencairan suasana, menciptakan minat dan apresiasi atau penghargaan terhadap guru. Selanjutnya, dapat memberikan kecakapan dan keterampilan bagi peserta didik sebagai bekal di masa yang akan datang untuk menciptakan masyarakat yang demokratis sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku murid maupun perilaku guru. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan prestasi bagi para peserta didik. Kemudian ada juga teman-teman dimensi dari hidden curriculum. Menurut Belak dan Quibart, di mana dimensi hidden curriculum ini dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah, meliputi interaksi peserta didik, guru, maupun warga sekolah. Selanjutnya, hidden curriculum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam ataupun di luar sekolah, meliputi hal-hal yang memiliki nilai tambah seperti sosialisasi. Dan yang terakhir, hidden curriculum mencakup perbedaan tingkat kesenjangan yang bersifat insidental atau berlangsung pada waktu tertentu. Nah, kemudian teman-teman perlu kita ketahui nih bahwa hidden curriculum terbentuk dari 3 R. Yang pertama, rules atau aturan, di mana sekolah harus mengembangkan atau membuat suatu aturan yang dapat menciptakan lingkungan maupun situasi yang kondusif agar terlaksana proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Yang kedua, ada regulation atau kebijakan, di mana sekolah harus membuat kebijakan yang mendukung tujuan dari proses belajar mengajar di sekolah tersebut lebih mudah tercapai. Dan yang terakhir ada routines atau continue, di mana rules dan regulation atau aturan dan kebijakan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi secara berkontinu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ada aspek yang mempengaruhi hidden curriculum. Ada apa aja? Ada aspek relatif tetap dan aspek dapat berubah. Nah, dari katanya saja aspek relatif tetap, artinya tetap teman-teman. Jadi meliputi apa saja? Yang pertama ada ideologi, keyakinan, dan nilai budaya masyarakat dalam sekolah. Jadi aspek relatif tetap ini tetap teman-teman. Nah, kemudian ada aspek dapat berubah. Nah, aspek dapat berubah ini berarti dia dapat berubah. Nah, mencakup apa saja? Variabel organisasi, terdiri dari guru mengelola kelas, kemudian pelajaran yang diberikan, ataupun kenaikan kelas. Kemudian variabel sosial. Nah, meliputi hubungan sosial antar guru,
kemudian guru dengan siswa, dan hubungan sosial guru dengan staf sekolah atau warga sekolah. Dan yang terakhir adalah variabel kebudayaan teman-teman atau budaya. Jadi begitu teman-teman. Kalau aspek relatif tetap berarti dia tetap, dimana yang tadi ideologi, keyakinan, dan nilai budaya masyarakat mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan pada generasi penerus teman-teman. Sedangkan aspek dapat berubah, yang berarti dia sewaktu-waktu akan berubah tergantung ke pembagiannya itu tadi, variabel organisasi, sosial maupun budaya yang mempengaruhi. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Yang terakhir, lanjut langkah-langkah penerapan hidden curriculum. Nah, yang pertama adalah menyusun perencanaan terkait hidden curriculum. Dalam hal ini, pengelola lembaga pendidikan perlu memperhatikan perencanaan yang menyangkut berbagai aspek, antara lain seperti tenaga pelaksana, alokasi waktu, kemudian biaya, dan teknik evaluasi dari pendidikan. Yang kedua, ada merencanakan materi hidden curriculum. Nah, berbeda dengan menyusun perencanaan, kalau merencanakan materi hidden curriculum ini seperti lebih ke mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dijadikan materi, kemudian menseleksi materi tersebut, kemudian menyusun dan mengembangkan materi, dan mengusahakan agar bagaimana sih caranya materi hidden curriculum ini tepat atau dapat berjalan dengan baik ketika dalam pelaksanaannya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah melaksanakan dari hidden curriculum ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Novan sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang Novan mohon maaf. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Novan Triasalida. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, hidden curriculum merupakan faktor paling manjur dalam pembentukan nilai-nilai siswa. Maka, hidden curriculum sudah selayaknya dilaksanakan dengan benar. Jika siswa memiliki karakter yang baik, tentu akan memudahkan proses belajar mengajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Jadi, dapat dikatakan peran hidden curriculum dalam kaitannya pembentukan karakter positif bagi siswa sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Apa itu kurikulum tertulis? Kurikulum tertulis adalah kurikulum berupa dokumen-dokumen yang berisi program pembelajaran yang sudah disetujui pemerintah. Kemudian, kurikulum tertulis merupakan konsep atau kurikulum yang sudah direncanakan, disebut juga dengan kurikulum operasional. Kemudian, fungsi dari kurikulum tertulis adalah sebagai pengantar, pengendali, dan standar. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis atau dokumen kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Kurikulum sebagai desain. Kurikulum sebagai desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Fungsi, tugas dan peran seorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Nah, 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Yang pertama, subject center kurikulum. Bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, correlated kurikulum. Pada mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah, tapi mata pelajaran ini memiliki kedekatan atau dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Nah, pendekatan pada correlated kurikulum ini ada 3. Yang pertama, pendekatan struktural. Yang kedua,
fungsional, yang ketiga pendekatan daerah. Kemudian yang ketiga, integrated curriculum. Pada organisasi kurikulum tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Desain kurikulum berorientasi pada masyarakat, yaitu ada 3. Yang pertama, perspektif status quo. Perspektif status quo ini pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam perspektif ini, kurikulum merupakan perencanaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik sebagai persiapan menjadi orang dewasa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, perspektif pembaharuan. Peningkatan kualitas masyarakat itu sendiri. Nah, pada perspektif pembaharuan ini, kurikulum menghendaki peran serta masyarakat secara total dalam proses pendidikan. Pendidikan dalam perspektif ini harus berperan untuk mengubah tatanan sosial masyarakat. Kemudian, perspektif masa depan berkaitan dengan kurikulum konstruksi sosial. Tujuan utama kurikulum ini adalah mempertemukan siswa dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Kita lanjut, desain kurikulum berorientasi pada siswa. Perspektif yang pertama itu ada perspektif kehidupan anak di masyarakat. Menyesuaikan dengan pengalaman dari siswa itu sendiri, dari keluarga atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua, perspektif psikologis, menekankan hubungan emosional yang baik antara siswa dengan guru. Kita lanjut, desain kurikulum teknologi. Yang pertama itu ada penerapan alat hasil teknologi, penggunaan media atau alat dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, penerapan teknologi sebagai sistem. Penyusunan program pembelajaran menggunakan pendekatan sistem dengan perumusan tujuan khusus sebagai tujuan tingkah laku yang harus dicapai. Kemudian, ada karakteristik desain kurikulum. Teman-teman bisa lihat dalam tabel berikut. Yang pertama, desain kurikulum, sumber tujuan, cara mengorganisir pembelajaran. Nah, desain kurikulum yang pertama itu ada subject matter, subjek tujuannya, mata pelajaran yang harus dipelajari, cara mengorganisirnya, pembelajaran, disiplin ilmu, contoh kimia. Yang kedua, desain kurikulum kompetensi, sumber tujuan, kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, cara mengorganisir pembelajarannya adalah elemen kompetensi blok pembelajaran. Yang ketiga, humanistik. Sumber tujuannya itu adalah sifat yang dipelajari, cara mengorganisir pembelajaran, klasifikasi nilai. Yang keempat, rekonstruksi sosial. Sumber tujuannya kebutuhan sosial, cara mengorganisir pembelajarannya adalah aktivitas masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya hari ini. Kemudian teman saya akan melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya Rutani Pratunadaya. Pada pagi hari ini akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami mengenai konsep dasar kurikulum. Materi yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip desain kurikulum. Apa sih yang harus ada dalam prinsip-prinsip desain kurikulum itu sendiri? Yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan seleksi serta pengembangan pengalaman belajar yang esensial. Yang kedua, desain kurikulum harus memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, desain harus menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar. Yang keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman mengajar yang guru miliki dengan kemampuan belajar yang setiap siswa itu berbeda-beda kebutuhannya. Nah, yang selanjutnya, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan, artinya harus secara
terus-menerus, continue. Yang selanjutnya, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa menjadikannya manusia seutuhnya atau bermakna. Kemudian, desain kurikulum harus realistis atau nyata, layak dan dapat diterima dari berbagai macam pendapat atau sudut pandang orang. Yang terakhir, harus mendorong guru untuk menghubungkan pengalaman siswa di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke materi langkah-langkah desain kurikulum. Yang pertama, identifikasi misi dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Artinya kita harus mengetahui dulu tuh apa misi institusi itu dan apa kebutuhan yang mereka butuhkan dalam menggunakan pendidikan tersebut. Yang kedua, pemilihan kebutuhan pembelajaran. Artinya apa-apa aja sih yang dibutuhkan dan apa-apa aja sih yang diperlukan. Yang ketiga, menetapkan tujuan kurikulum. Yang keempat, strategi pembelajaran, yaitu harus menyediakan juga metode, pendekatan, bahkan strategi atau yang bisa kita ketahui cara belajarnya itu, cara pendidikan itu berlangsung. Yang kelima, implementasi dalam kurikulum baru, artinya berjalannya atau dapat menyesuaikan dalam implementasi kurikulum yang baru. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik guna perbaikan kurikulum, artinya mengevaluasi, menilai, menimbang apa yang perlu diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan dalam kurikulum tersebut. Materi yang selanjutnya kita masuk ke dalam kurikulum sebagai pengaturan. Kurikulum sebagai pengaturan di sini yang pertama adalah kurikulum pengaturan muatan inti atau materi ajar. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek yang baik berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran dan aktivitas yang ada pada setiap materi pembelajaran yang diberikan. Artinya, kurikulum dalam pengaturan sebagai muatan materi atau muatan inti atau materi ajar ini harus mencakup seluruh materi pembelajaran yang akan diterima oleh siswa itu sendiri, baik dari aktivitasnya maupun dari materi yang akan diberikan oleh gurunya itu. Dan yang terakhir, materi yang termasuk di sini harus diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua, kurikulum sebagai pengaturan ialah kurikulum sebagai pengaturan metode, cara, strategi atau pendekatan. Strategi pembelajaran berkaitan dengan cara atau sistem penyampaian isi kurikulum itu atau delivery system dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, tinggi rendahnya kadar aktivitas belajar siswa banyak dipengaruhi oleh strategi atau pendekatan mengajar yang digunakan. Artinya, baik atau tidaknya kemampuan atau aktivitas bahkan hasil dari belajar siswa itu tergantung dari strategi yang digunakan. Apakah strategi itu berhasil untuk menunjang kemampuan belajar siswa dalam aktivitasnya atau tidak. Selanjutnya, umumnya strategi, metode, atau pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi pendekatan atau metode yang berorientasi pada siswa maupun berorientasi pada guru. Selanjutnya, kurikulum sebagai pengaturan ini ialah kurikulum sebagai pengalaman belajar, di mana semua kegiatan yang berlangsung akan memberikan pengalaman belajar bagi siswa yang pada hakikatnya itulah kurikulum itu sendiri. Jadi di sini kurikulum itu menyangkut semua bagian dari aktivitas belajar siswa yang dapat dijadikan pengalaman belajar atau dijadikan memori belajar bagi siswa itu sendiri. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yang dialami siswa, baik dalam yang kedua di sini kurikulum sebagai semua pengalaman belajar yang dialami siswa, baik di dalam maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Artinya, dalam kurikulum sebagai pengalaman belajar ini tidak hanya didapat di dalam satu ruangan kelas, melainkan juga di luar dari ruang kelas itu sendiri.
Selanjutnya, kurikulum sebagai pengalaman belajar diharapkan dapat menumbuhkan kompetensi personal dan sosial siswa itu sendiri melalui rumusan pengetahuan dan pengalaman yang sistematik, di mana kurikulum sebagai pengalaman belajar ini dari pengalaman belajar yang sudah diterima secara sistematik diharapkan mampu memberikan kemampuan yang baik dalam diri siswa itu sendiri, dan juga diharapkan mampu memberi kemampuan sosial di antara lingkungan atau ruang lingkup siswa itu sendiri, baik dalam ruang lingkup sekolah, bermasyarakat, atau keluarganya itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi dari saya maupun dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan pengucapan, kesalahan informasi atau materi yang kami berikan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan kata selamat pagi.